Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 materi Masyarakat Informasi akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dari saya sendiri ada Fadila Ilham Risnanda dan di sebelah saya ada Nanda Surya Bimantara. Dan yang lainnya ada Abel Ardariantara. Terus ada Ifatul Alfi sama Dwi Rizka Melina. Yang pertama ada definisi masyarakat informasi. Oke. Munculnya informasi di masyarakat menyebabkan masyarakat harus mengelola informasi. Bagaimana cara anggota masyarakat memperlakukan informasi, penghargaan terhadap informasi, bagaimana cara orang mencari informasi juga. Dan bagaimana orang membutuhkan informasi, memunculkan istilah masyarakat informasi tersebut. Informasi society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru. Dalam masyarakat informasi, orang akan mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan, entah itu di tempat kerja, di rumah, maupun di tempat hiburan. Contohnya teknologi-teknologi baru yaitu ada ATM untuk penarikan tunai dan pelayanan perbank lainnya. Dan yang kedua ada telepon genggam atau handphone yang biasa kita gunakan ya entah itu untuk WhatsApp atau video call dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada television. Terus pelayanan informasi seperti juga internet, terus ada email, terus mailing list, serta komunitas maya atau virtual community lainnya. Nah, lalu definisi lain dari informasi society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi tersebut. Dalam masyarakat seperti ini standar hidup, pola kerja dan kesenangan, sistem pendidikan, dan pemasaran barang-barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi. Nah, karakteristik masyarakat informasi, ciri-ciri masyarakat informasi adalah ciri-ciri masyarakat informasi adalah 1. Adanya level intensitas informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Yang kedua atau B, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga atau C, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Terus yang keempat ada masyarakat yang sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Terus yang kelima menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Terus yang keenam mengakses informasi superhighway atau berkecepatan tinggi. Terus yang berikutnya ada distribusi informasi berubah dari tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi terbaru, jurnal, dan prediksi. Terus berikutnya ada sistem layanan berupa dari manual ke elektronis atau e-service yang bisa kita sebut. Terus berikutnya ada sektor ekonomi bergeser dari penghasil. Berikutnya lagi ada barang ke pelayanan jasa. Dan yang terakhir kompetisi bersifat global dan ketat. Dengan menjadi masyarakat informasi, maka masyarakat akan menjadi lebih terbuka, diiringi dengan sikap kritis dan tidak a priori. Lalu demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
dan masyarakat informasi lebih demokratis dibandingkan masyarakat industri. Lalu, desentralisasi kekuasaan berbagi. Adanya otonomi daerah. Berikutnya bidang pekerjaan dari manufaktur ke jasa atau ciri pekerjaan berbasis ilmu pengetahuan otomasi, pemecahan masalah, dan inovasi. Yang terakhir, ketergantungan kepada ICT. Komputer merupakan teman sejawat demokrasi yang paling penting sejak ditemukannya kotak suara. Globalisasi mempengaruhi paradigma kehidupan dan pola kehidupan masyarakat informasi atau lifestyle. Terjadi jabatan-jabatan tertentu yang hilang, tetapi banyak juga jabatan baru yang muncul atau changing career. Demikian juga banyak peraturan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya tentang cybercrime, transaksi elektronik yang memerlukan undang-undang dan peraturan yang baru atau changing regulation. Contohnya masyarakat informasi, yaitu mailing list, chatting, dan Friendster. Sebelumnya telah dijelaskan definisi masyarakat informasi dan sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masyarakat informasi. Konsep masyarakat informasi ini muncul pada tahun 1970, di mana saat itu terjadi peralihan antara masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Sebelum munculnya information society ini, masyarakat melakukan kegiatan pertanian dan industri. Perkembangan awal dari masyarakat informasi ini yaitu berawal dari tulisan. Nah, kemudian pada tahun 1970 muncullah sebuah konsep masyarakat informasi. Dari munculnya konsep tersebut, di tahun 1980, para ahli mulai ramai dan memperbincangkannya. Dari konsep-konsep tersebut, muncullah sebuah teknologi komputer yang membuat masyarakat informasi semakin mendunia dan memiliki pandangan tentang bagaimana informasi itu. Dari teknologi komputer ini, masyarakat juga mulai banyak mengerti bahwasannya teknologi dan informasi bisa diakses secara luas melalui komputer. Perlu diketahui juga informasi ini menjadi fokus dan perhatian utama selama menentukan pola hidup manusia. Mengapa? Karena itu masyarakat semakin berkembang di era informasi ini. Informasi ini juga menjadi modal utama dalam berkomunikasi. Seperti contohnya, ketika kalian berbicara dengan teman, ketika kalian berbicara dengan saudara, pastinya ada sebuah pesan yang tersampaikan dan disampaikan. Nah, pesan itu juga berbentuk informasi. Dengan adanya konsep layanan elektronis yang berhubungan dengan information society ini, diawali dari perkembangan program aplikasi untuk berbagai keperluan, kemudian sebuah aplikasi ini dirancang untuk suatu keperluan tertentu dan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Contoh dari layanan elektronis ini seperti aplikasi akuntansi. Aplikasi akuntansi ini digunakan untuk mengelola keuangan dan berusaha. Aplikasi akuntansi ini digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan. Selain itu, aplikasi ini dapat memproses neraca, cash flow, serta menghasilkan laporan-laporan. Tujuan aplikasi ini yaitu untuk mengotomatiskan berbagai proses. Hampir dari semua aplikasi ini bersifat stand-alone. Artinya yaitu berdiri sendiri atau tidak terhubung ke jaringan. Sebelumnya sudah dijelaskan sejarah mengenai masyarakat informasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang efek masyarakat informasi. Efek masyarakat informasi itu sendiri ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif terlebih dahulu. Yang pertama itu kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi menuju tempat penjualan. Contohnya di Indonesia sendiri sudah ada aplikasi e-ticketing di mana kita bisa membeli tiket transportasi secara online. Aplikasinya itu ada tiket.com, Traveloka, dan KAI Akses. Serta kita punya e-money, pembayaran online. Aplikasinya ada Dana, Shopify, sama OVO. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan secara online. Kita bisa
mencari jodoh bila perlu melalui aplikasi Tinder, dan berteman dengan orang luar negeri melalui aplikasi Snapchat atau Umi TV. Negatif dari masyarakat informasi, yang pertama, berubahnya sifat sosial dan mengakibatkan perubahan perilaku terhadap masyarakat. Contohnya, masyarakat cenderung tidak suka berinteraksi, sukanya melalui internet. Terus yang kedua, ketergantungan teknologi atau bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang berhubungan menyangkut pornografi ataupun judi online, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk memuaskan diri dari kecanduan tersebut. Nah, di sini kita harus menjadi bijak dalam menggunakan informasi atau teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh masyarakat informasi. Setelah teman-teman saya tadi menjelaskan bagaimana definisi masyarakat informasi, lalu ada sejarah dan juga efek dari masyarakat informasi. Untuk contoh masyarakat informasi sendiri, kita paling mudah ya. Anggapannya itu contoh itu bisa kita lihat di kehidupan kita sendiri, masing-masing dari kalian sendiri. Contoh aja kayak kita penggunaan gadget. Nah, itu juga udah termasuk contoh masyarakat informasi. Karena apa ya? Kita mendapatkan informasi itu di era sekarang itu yang masuk ke masyarakat informasi itu melalui media yang ada kemajuan, ada teknologi yang mengambil peran di dalam situ. Untuk yang dulu kita mendapatkan informasi tidak semudah sekarang. Contohnya seperti dulu kita untuk mendapatkan informasi itu ada perantara, anggap aja koran yang media cetak seperti itu atau dari mulut ke mulut. Namun saat ini kita sadari untuk mendapatkan informasi pada saat ini di era masyarakat informasi ini kita sangat mudah. Yang dulunya mungkin mencari referensi pelajaran atau untuk mencari ide-ide kita butuh membeli majalah atau koran. Tapi untuk saat ini kita hanya cukup mengambil gadget kita dan membuka apa yang kita butuhkan, kita klik, kita cari, kita scroll, di sini semua ada. Disitulah contoh paling mudah masyarakat informasi, di mana kita dengan berdampingan dengan teknologi saat ini kita dapat mendapat informasi yang sangat mudah tanpa harus kita membeli koran ataupun kita harus bertemu secara fisik dengan narasumber yang informasi yang ingin kita cari. Jadi untuk contoh dari masyarakat informasi itu kita ambil contoh aja sangat mudah di kehidupan kita. Dan berikut adalah contoh video di mana penggunaan teknologi ataupun gadget di dalam masyarakat informasi untuk mencari ataupun mendapatkan dan mengulas informasi ataupun bertukar informasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi untuk masyarakat di era masyarakat informasi sendiri kita sangat mudah mendapatkan informasi. Tidak seperti dulu. Kita mendapatkan informasi lebih mudah dan lebih efisiensi waktu yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi. Tidak perlu berkontak fisik. Jadi apa yang ada sekarang kita hidup berdampingan dengan teknologi, kita lebih mudah mendapatkan informasi. Disitulah contoh masyarakat informasi. Oke, untuk video kali ini semua penjelasan tentang masyarakat informasi mulai dari definisi, sejarah, efek, dan juga contoh sudah disebutkan dalam video ini. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih.